Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 32 dan ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bagaimana kamu menilai dirimu? How you see yourself determine how you behave. Kekasih Tuhan, Bilangan pasal yang ke-13 ini menceritakan tentang 12 orang pengintai yang dipilih secara khusus untuk mempelajari tanah perjanjian sebelum bangsa Israel memasukinya. Dan kita tahu bersama bagaimana 10 orang pengintai itu kembali dan membawa laporan kepada Musa. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Dan karena itu mereka pun berasumsi bahwa orang lain menilai mereka, orang Kanaan menilai mereka seperti demikian. Demikian jugalah mereka terhadap kami. Dan karena itulah laporan 10 orang pengintai ini membawa pengaruh yang begitu luar biasa terhadap bangsa Israel. Laporan mereka menimbulkan kengerian yang amat sangat. Sehingga bangsa itu pun akhirnya memberontak kepada Tuhan. Dan mengakibatkan orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas binasa di padang gurun. Padahal dari Yosua pasal 2 ayat 9 kita mengetahui bahwa kengerian terhadap orang Israel telah menghinggapi penduduk negeri Kanaan. Mereka gemetar. Lalu 10 pengintai ini melihat diri mereka seperti belalang dan melupakan segala perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Sehingga mereka menjadi begitu ketakutan dan mempengaruhi orang Israel. Sehingga mereka memberontak dan mengakibatkan 40 tahun mereka harus berkelana di padang gurun sebelum Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Padahal Allah yang bersama dengan mereka di padang gurun adalah Allah yang telah memberikan 10 tulah dahsyat yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang bersama dengan mereka di padang gurun adalah Allah yang membelah laut Teberau sehingga mereka bisa menyeberanginya. Dan Allah yang bersama dengan mereka di padang gurun adalah Allah yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Tetapi karena mereka menilai diri mereka seperti belalang, mengakibatkan mereka tidak mampu melihat Allah yang ada bersama-sama dengan mereka dengan segala kemahakuasaannya. Kekasih Tuhan, pelajaran rohani bagi kita dari kisah ini. Yang pertama, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ingatlah bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalamnya. Mari kita belajar untuk menilai diri kita secara benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sehingga kita tidak lagi memandang diri kita secara rendah. Dan berpikir bahwa orang lain pun memandang kita secara rendah. Mari kita belajar untuk menilai diri kita secara benar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sehingga kita pun tidak menolak untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita karena merasa diri tidak mampu atau tidak layak. Yang kedua, Allah yang menolong kita di masa lampau. Allah yang menolong kita di masa lalu adalah Allah yang sama yang masih sanggup untuk menolong kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Jangan pernah meragukan kemahakuasaannya. Jangan pernah membatasi kasih dan kuasanya atas kita hanya karena kita merasa diri rendah, hanya karena kita merasa diri kita tidak mampu ataupun tidak layak. Karena kemahakuasaan Allah tidak pernah bergantung pada pengakuan kita. Dalam menghadapi tantangan kehidupan hari ini, ingatlah Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Karena tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami ya Tuhan belajar dari kegagalan 10 orang pengintai untuk menilai diri kami secara benar di hadapan-Mu dan bertindak secara benar pun di hadapan-Mu Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami, sertai dan berkatilah kami juga orang-orang yang kami kasihi sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga segala yang kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan dan mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.